Saya ingin tahu dulu dari sudut pandang teman-teman nih di Sahabat Polisi Indonesia melihat kasus ini seperti apa, Kang David? Ya gini, kami sangat menyayangkan adanya kejadian yang tidak diharapkan tersebut. Bagaimanapun FP adalah manusia gitu kan, tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Dengan beliau sudah menjalankan proses hukum itu sebenarnya sudah cukup. Jangan dilakukan kontak fisik ataupun yang sifatnya adalah bullying. Kami sangat mengecam hal tersebut. Namun setelah adanya koordinasi dari pihak Sahabat Polisi Bandung dengan pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, telah diketahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah sudah dipastikan oknum daripada tahanan, oknum narapidana yang melakukan hal tersebut, bukan dari oknum pihak kepolisian atau sipir, kurang lebih begitu. Lalu muncul pertanyaan baru, bagaimana bisa direkam handphonenya, handphone siapa itu? Nah, setelah diusut kembali bahwa handphone tersebut adalah milik oknum daripada narapidana, dan handphone tersebut masuk diselundupkan melalui makanan gitu loh. Jadi ditaruh di dalam makanan, karena kan saat pandemi ini tidak menerima tamu, namun makanan itu tetap masuk. Nah, itu diselundupkan dari situ. Nah, pun kami dalam hal ini, Sahabat Polisi Bandung, sekali lagi sangat mengecam kejadian tersebut dan sangat tidak mengharapkan kejadian tersebut. Namun kami pun mengapresiasi pihak kepolisian karena dengan cepat begitu langsung diusut begitu loh. Dan saat ini oknum yang melakukan hal tersebut sudah diproses hukum. Iya, baik. Saya ingin menanyakan kepada Kang David, artinya bahwa Anda juga setuju kalau misalkan adanya penangguhan penahanan untuk Ferdian ini? Oh, saya tidak setuju. Kami Sahabat Polisi Bandung bersama Sahabat Polisi Indonesia dan bersama masyarakat yang peduli terhadap saudara FP, keamanannya terutamanya, kami sangat tidak setuju jika beliau diberikan penangguhan. Namun memang penangguhan penahanan ini dimungkinkan oleh KUHAP. Namun kami tidak sepakat gitu loh kalau diberikan penangguhan. Kami akan berusaha supaya tidak diberikan penangguhan. Kenapa? Dengan alasan untuk keamanan saudara FP. Tahanan merupakan tempat teraman bagi saudara FP. Karena kita kalau ditangguhkan, siapa yang dapat menjamin bahwa saudara FP ini tidak akan disentuh oleh oknum masyarakat yang masih tersakiti perasaannya. Maka dari itu, menurut kami, tahanan adalah merupakan tempat teraman, dan saat ini pun memang betul telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saudara FP. Namun saat ini sudah ada tindak lanjutnya, yaitu sel tahanan FP telah dipisahkan. Maka dari itu menurut kami udah pas di tahanan gitu loh. Karena tidak bisa disentuh oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab gitu. Ini semuanya untuk kebaikan saudara FP. Iya. Anda juga sebenarnya merasa kecewa tidak sih dengan sipir yang berada di sana ataupun petugas yang sedang melakukan piket, kok bisa sampai terjadi perundungan? Anda kira-kira tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Gini, tentu kami bukan kecewa lagi, kami sangat mengecam gitu loh. Makanya hal ini pun sedang diusut oleh pihak kepolisian. Mengapa bisa terjadi seperti itu gitu? Kalau misalkan saya tidak tahu persis bagaimana keadaan saat itu. Memang kenapa pihak kepolisian pun dalam hal ini masih mengusut gitu. Apakah dalam hal ini sipir itu melakukan pembiaran atau memang tidak diketahui, atau jangan mengetahui tapi pura-pura yang tadi yang saya bilang melakukan pembiaran gitu loh. Namun kami sangat mengecam gitu. Kami pun mengecam gitu loh. Jadi kami itu berharapnya gini, saudara FP itu tetap diproses hukum, namun dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang seperti itu. Namun dalam hal ini telah diusut gitu. Nanti kalau sipirnya terbukti tentu akan diproses hukum. Baik, ini kita masih bicara di rumah tahanan loh Kang David ya. Maksudnya kita belum memasuki ke proses nanti peradilan, kemudian juga bagaimana putusan hakim, dan kemudian harus masuk kepada sel yang lebih tinggi lagi dari rumah tahanan. Apakah ini juga teman-teman nih akan menjamin tetap aman nih gitu? Karena walaupun bagaimana kan tersangka ini juga kita sudah lihat sendiri bagaimana diperlakukan ketika di rumah tahanan. Jadi gini, kalau menjamin pasti aman, itu kan tidak ada jaminan 100% gitu loh. Apakah ini udah pasti aman atau enggak. Tapi dengan dipisahkan sel tahanan daripada
saudara FP, ya tentu itu menjadi jaminan gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya apakah dijamin 100%, ya itu menjadi salah satu upaya gitu. Gitu loh. Baik. Karena kalau seandainya bicara, logika berpikirnya gini, ditaruh di sel tahanan saja masih ada potensi untuk adanya hal kekerasan, apalagi kalau ditangguhkan gitu loh. Kalau di rumah siapa yang bisa menjamin? Maka dari itu tadi saya bilang, kami sangat tidak sepakat. Sekelas sel tahanan saja yang sudah dilindungi oleh jeruji besi saja, ada kemungkinan untuk masih ada beberapa persen kemungkinan untuk oknum tahanan lainnya itu untuk melakukan kekerasan, apalagi ditaruh di rumah. Nanti kalau ada oknum masyarakat yang masih tidak terima gimana? Makanya kami sangat tidak sepakat kalau diberikan penangguhan. Tapi kalau bicara apakah kami yakin 100%, ya kami tidak bisa yakin 100%. Kita kan nggak tahu kalau ternyata nanti di sana ada oknum yang tetap mencoba atau bagaimana, ya, tapi pihak kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin. Oke. Terlepas dari itu semua, jadi artinya bahwa teman-teman ini tetap ingin dilakukan proses hukum begitu ya terhadap tersangka ini. Jadi gini, Ibu, penangguhan itu adalah proses hukum. Tetap dia, cuman bedanya gini, tidak perlu ada jaminan. Tidak di rumah tahanan begitu. Ya, jadi dia tidak perlu ditahan sampai proses persidangan. Iya, baik. Tapi itu juga sebenarnya tidak menjamin begitu ya. Atau mungkin ada lebih kekhawatiran takut hilang lagi kayak waktu begitu habis ngeprank kemudian kan nggak ketahuan ada di mana. Jangan-jangan takut hilang lagi karena kasus sebelumnya. Kalau bicara takut hilang kan ada penjamin. Yang kami khawatirkan bukan ke arah situ, tapi yang kami khawatirkan yang tadi, Bu, logika berpikirnya tadi. Kalau di sel tahanan saja yang udah jelas-jelas itu udah ada jeruji besi dan itu semuanya sudah dibatasi, saja ada kemungkinan gitu. Adanya hal-hal yang tidak diinginkan itu masih ada beberapa persen gitu. Apalagi kalau ditaruh di rumah. Dan banyak masyarakat yang mungkin oknum masyarakat yang masih tersakiti perasaannya masih mencari beliau atau apa. Siapa yang bisa menjamin? Jadi yang aman itu adalah sel tahanannya dipisah begitu ya, agar tidak terjadi kembali perundungan. Dan tentu saja Anda juga menginginkan agar oknum yang melakukan perundungan ini juga tetap ditindak begitu ya? Oh ya, jelas. Baik. Saya terakhir nih ingin bertanya Kang David. Kang David sendiri melihat kasus dari tersangka ini dengan membagikan sembako yang isinya sampah, ternyata melakukan prank. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kan ini bikin gemes gitu. Saya aja yang lihatnya aja, aduh gemes banget gitu ya. Tapi kan ya kita nggak sepakat kalau sampai dilakukan perundungan sejauh ini gitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa sih Kang David? Jadi gini, kalau kita bicara soal sembako sampah, saya kan sudah bertemu dengan keluarga korban. Jadi gini, keluarga korban itu menjadi transpuan itu karena, waktu itu bisa sampai ada di jalan atau bekerja seperti itu kan untuk memberikan makan anak istrinya. Itu saya udah tanya langsung dengan pihak korban. Dan waktu itu kan saat ini pun keadaan sangat sulit gitu loh. Tiba-tiba ada orang yang menjadi pahlawan dengan kedoknya itu bakti sosial, memberikan sampah, pas dibuka itu ternyata isinya toge busuk. Gimana coba perasaannya? Nah makanya hal ini jangan dilupakan gitu, keluarga korban kan jadi seperti apa perasaannya, dan itu kan bukan hanya transpuan saja, ada anak-anak kecil gitu loh. Iya, yang sama juga tentu hal ini bukan lagi disebutnya hal yang bukan gemes lagi gitu, dan ini pun bukan pertama kali loh. Ini pun kan sebelumnya kalau kita lihat konten-konten sebelumnya juga ada PSK. Ya, ada PSK yang beliau sewa lalu di-upload ke medsos. Jadi memang hal ini tetap harus menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk proses hukum. Jadi supaya orang nanti berpikir lebih bijaksana ketika sebelum mengunggah sesuatu. Namun tetap melalui proses hukum yang sebaik-baiknya, karena tujuan daripada lapas itu kan supaya nanti dibina untuk masuk ke masyarakat kembali. Kalau sekarang dibully gimana dong? Jangan dong, harusnya gitu. Baik, terima kasih David Cahyadi, Ketua DPC Sahabat Polisi Indonesia Bandung, sudah berkenan berbagi bersama PRFM di sini. Selamat pagi Kang David. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.